Puasa qadha atau penyarutan puasa ini hukumnya wajib karena Ramadan wajib. Ketika kita punya hutang ke dalam hal kewajiban maka nyaure wajib. Jadi puasa qadha itu hanya berlaku 1 tahun. Puasa yang kemarin yang nyarutani tahun ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir kita untuk nyaur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau hormati jamaah kajian rutin Ahad pertama di Masjid Al-Muslimun Desa Aglik, resmi Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mengaji pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, masih diberi kesehatan. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu semua yang ada di Masjid Al-Muslimun ini dapat hadir, dapat bersilaturahmi, bermuajah bil wujud di dalam masjid ini. Insya Allah semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Di antara nikmat itu Bapak Ibu ada nikmat sehat, nikmat kita bisa melihat ciptaan Allah, melihat keagungan Allah. Mungkin pagi hari yang berjalan melewati tengah bulan Bapak Ibu ya sudah langsung diberikan kenikmatan melihat keagungan Allah, yaitu berupa pemandangan sawah hijau yang indah. Nikmat kita bisa mencium, menghirup, karena kita alhamdulillah lengkap. Ketika kita diberikan kelengkapan, kita wajib bersyukur. Nikmat bisa mencium di tengah bulan sawah dalam perjalanan ke Masjid Al-Muslimun, bisa menghirup udara segar. Berbeda dengan ketika berjalan di tengah bulan jam 12 siang, lama dingin, nyoba. Kemudian nikmat mendengar. Kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat oleh ulama, oleh orang yang memberi nasihat. Nikmat kita masih bisa berjalan sehingga kita dipermudah jalannya untuk menuju Masjid Al-Muslimun. Di antara banyak nikmat tersebut, terkadang kita lupa atau kurang perhatian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat itu secara cuma-cuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat itu tanpa batas, memberikan nikmat itu tidak ada batasannya. Kalau di SPBU ngisi bensin wonten batasannya boten Pak? Wonten. Wah sekarang lagi barcode. Dia ngisi misalnya di pickup badhe satrian bensin wonten itu malah didogani. Jadi kalau di dunia ini semua itu ada batasannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan nikmat itu tanpa batas. Tetapi kita yang biasanya kurang perhatian. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mungkin yang
qadarullah mendapatkan cobaan berupa sakit, berupa ada kegiatan yang lain, mobil khusus sakit gitu. Karena sakit kita tidak ada yang tahu dan tidak ada yang merencanakan. Apa memang Bapak Ibu yang merencanakan sakit? Boten gitu. Dan mudah-mudahan saudara kita yang di rumah atau saudara kita yang belum bisa menderek kajian Masjid Muslimun, kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sehat kembali dan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman. Beliau Nabi yang terakhir, penutup para nabi, Bapak. Tidak ada nabi setelah beliau. Jadi beliau adalah penutup para nabi dan penutup kitab yang dibawanya. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Bapak Ibu saudara yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, yakin. Maka dari itu, ketika kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, insya Allah Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertemu langsung, tetapi insya Allah kita nanti di yaumul akhir akan dianggap menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang mulia nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, saya sebelum masuk ke tema mohon izin untuk memperkenalkan diri. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Mau sampun dikenalkan oleh Pak Nur gitu. Nama saya Fahri Al-Fakih. Jadi ada yang biasanya bingung manggilnya sinten. Kalau saya berasal dari Bagelen Pak aslinya, saya turun dari Bagelen, dari Selatan Bagelen. Kalau di Bagelen dipanggilnya Fahri, betul. Kalau di sana nyarinya Fakih, boleh ketemu, nyata ketemu tapi sanes pulau. Dan Bagelen pulau wonten Kauman Barat, RT Setunggal RW 8 Kauman Barat, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen. Saking mriki nggih peken gerabak menika ngetoan montok dugi rel. Nah, saderengipun rel kereta api wonten gapura ler jalan, gapura Masjid Sunan Geseng. Maupun nanti mriko nggih Masjid Sunan Geseng mentok ke utara sampai Pak. Tetapi alhamdulillah dari bulan November kemarin domisili sementara saya wonten Gerabak Pak Ibu, wonten Ketawang, sekarang berkegiatan di menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darul Arqam Bayan, wonten Jono Darul Arqam Jono Bayan. Yang belum mengetahui Pondok Pesantren Niko dulu adalah SMP Muhammadiyah Jono, yang sekarang alhamdulillah 6 tahun ini kita sudah menjadi pondok dari SMP sampai SMA, insya Allah. Untuk santri ini terakhir 2019 tinggal 3 Pak siswanya, tinggal 3 gelinding, 1 perempuan 2 laki-laki. Saya masuk 2020, alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Kemudian sampai saat ini santri sekarang sekitar 125. Alhamdulillah kita minta doa restuipun. Insya Allah ini sudah dibuka untuk pendaftaran baru, jadi monggo dibantu dipromosikan. Jadi untuk sementara ini di Ketawang, untuk keluarga alhamdulillah istri 1 Pak. Jangan baru 1, istri saya tak bawa soalnya. Monggo. Jadi istri saya 1 alhamdulillah kemarin bulan September. Kemudian doakan ikhtiar kita juga untuk mendapatkan kader umat dan kader bangsa. Mohon doa restunya. Baik, perkenalan sampun nggih Pak Ibu nggih. Mohon izin untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini untuk tema kemarin juga saya sampaikan ke Pak Nur. Walaupun ini bulan suci Ramadan itu masih lama Bapak Ibu, tetapi tidak ada salahnya kita sebagai kaum muslim untuk mempersiapkan sejak
di jauh-jauh hari. Barangkali nanti ketika hari hanya puasa Ramadan kita malah tidak sempat untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa seperti berpuasanya yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Perintah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini jelas bahwasanya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Jadi kita memang dilaksanakan untuk berpuasa. Puasa banyak Bapak Ibu, wonten puasa sunat, wonten puasa wajib. Puasa sunat nggih enten puasa Senin Kamis, wonten puasa Daud. Puasa nadar. Nadar menika wajib dinten. Puasa wajib adalah puasa Ramadan salah satunya. Bulan Ramadan insya Allah kita akan menyambut kedatangan tamu agung Allah ini. Hamil berapa Pak? 27 atau 28 hari lagi kita akan menyambut tamu agung Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah puasa yang diuraikan oleh Aisyah. Bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan puasa 1 bulan penuh kecuali melaksanakan puasa 1 bulan penuh yaitu bulan Ramadan, dan melaksanakan banyak puasa yaitu di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban menika, pada saat ini kita menginjak bulan Sya'ban, ini adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Penting Pak, penting Bapak Ibu. Ketika di bulan Sya'ban banyak yang harus kita persiapkan sebelum bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Sya'ban kita dianjurkan memang untuk berpuasa sunnah. Tujuannya adalah agar kita bersiap-siap. Kita siap mentalnya, siap fisiknya, siap jasmani rohaninya, siap jiwa spiritualnya. Ketika nanti bulan Ramadan 1 bulan penuh full kita melaksanakan puasa, kita tidak kaget. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini monggo mulai dilaksanakannya puasa sunnah. Wonten apa mawon bulan Sya'ban puasa sunnah? Senin, Kamis. Kemudian puasa malam nisfu Sya'ban atau tanggal 14 atau 15. Kemudian Rasulullah juga melaksanakan puasa 15 hari di bulan pertama bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban menikah juga tidak hanya kita mempersiapkan puasa sunnah sebagai latihan kita sebelum menyambut bulan Ramadan, tetapi juga kita harus mempersiapkan yang lainnya. Jadi selain mental dan fisik, jasmani, rohani, dan spiritual, kita juga perlu mempersiapkan yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar juga perlu disiapkan agar ketika bulan Ramadan masuk kita hanya fokus untuk beribadah. Karena di bulan Ramadan itu sudah dijelaskan bahwasannya dibukakan pintu surga dan dibelenggu setan-setan, ditutup pintu neraka. Artinya ketika kita melaksanakan suatu ibadah, maka pahala akan dilipat gandakan. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa, maka dosa akan dilipat gandakan. Monggo dipilih Pak, dipilih mau melaksanakan pahala atau mau melaksanakan dosa. Tetapi insya Allah pastinya sebagai seorang muslim kita ingin yang namanya mendapatkan pahala berlipat ganda. Sebelum kita masuk di
apa yang perlu kita persiapkan? Yang harus kita pahami, batas seorang berpuasa, wajib melaksanakan puasa ini, monggo diperhatikan putra putri ini pun, adalah ketika sudah mencapai umur balik. Balik itu berapa umurnya? Bentar Pak, balik sekarang berapa Pak umurnya Pak? Ada yang macam-macam, tidak semua sama. Kenapa bisa tidak semua sama? Dibuktikan dari empat madhab, ya, ada 4 madhab terkemuka di dunia. Yang kita pahami ada Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Beliau menyampaikan bahwa umur balik itu di umur 15 tahun, putra maupun putri sami. Di umur 15 tahun dengan catatan sudah pubertas. Yang laki-laki sudah pernah mimpi basah, yang perempuan sudah haid atau menstruasi. Berarti kalau sudah 15 tahun sudah pubertas, maka dari itu anak tersebut sudah menjadi seorang mukallaf. Kenapa mukallaf? Kewajiban yang sudah diberikan kepada seseorang dan harus melaksanakan syariat. Jadi sudah harus yang namanya puasa Ramadan, apalagi sholat. Jadi kalau sudah balik, Bapak Ibu monggo ditanyai putra putri ini pun. Yang laki-laki ditanya sudah pernah mimpi basah atau belum. Beda mimpi basah dengan ngompol. Kelas gimana perbedaan itu ngompol sama mimpi basah benten. Itu kewajiban seorang ayah menjelaskan kepada seorang putra laki-laki. Tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah tabu. Itu adalah pendidikan. Belajar dengan orang tua, jangan sampai belajar dengan orang lain terlebih dahulu. Begitu juga dengan anak perempuan, monggo ibu tanya kepada anak perempuan sudah mens atau belum, sudah ada tanda-tanda pubertas atau belum. Kalau sudah di bulan Syaban ini sudah, berarti bulan Ramadan besok sudah menjadi kewajiban untuk puasa Ramadan. Baik, kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik menyampaikan bahwa usia balik ini 18 tahun. 18 tahun saat ini SMP atau SMA? SMA. SMA pun pubertas sama derek. Sampun wong saat ini SD sampun ya. Jadi ternyata riset membuktikan semakin teknologi semakin canggih, ternyata usia pubertas itu semakin naik, semakin maju, semakin dini. Ya, itu banyak penyebabnya. Ini Imam Malik menyampaikan 18 tahun. Berarti memang sudah saatnya pubertas, tidak usah ada tanda-tanda, insya Allah sudah. Yang terakhir Imam Abu Hanifah. Ini menyampaikan bahwasanya usia balik 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Nah ini yang biasanya di SD kelas 6 biasanya perempuan sudah pubertas, itu berarti sudah balik. Kemudian kita yang mana yang harus kita ambil? Ya semuanya boleh diambil. Tetapi yang menjadi catatan tadi adalah syarat-syarat baliknya berarti sudah pubertas. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ketika menjadi seorang mukallaf berarti dia harus berakal sehat. Kalau orang majnun itu berarti adalah bahasa Arab ya, orang yang berjalan di jalan raya, samping jalan raya tidak berbusana atau berjalan raya ketawa-tawa sendiri dan sebagainya, itu adalah orang majnun. Mohon maaf, itu tidak diwajibkan ibadah puasa, tidak boleh karena tidak berakal sehat. Oke. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan atau maghfirah. Maghfirah adalah bulan ampunan. Sudah dijelaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika berpuasa Ramadan itu memang dibukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Jadi tidak ada salahnya kita dari mulai bulan Syaban untuk introspeksi diri, mulai kita rencanakan kita harus tobat yang namanya tobat nasuha. Sebelum bulan Ramadan dibersihkan dulu Pak, dosa-dosa kita dibersihkan dulu. Yang mungkin kemarin gosip, mohon maaf ya Bu, saya buatan aja ibu-ibu ya. Yang kemarin gosip mungkin mulai saat ini dikurangi.
Istighfar dikurangi, tobat, kalau perlu kita minta maaf kepada yang terkait. Bapak-bapak yang dari kemarin misalnya mengisi luang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, monggo dikurangi karena kita juga harus menjaga kesehatan. Dijaga Pak Bu kesehatannya. Ini kemarin awal tahun, ini kemarin kan banyak yang sakit gitu. Dokter Rizky penuh, Puskesmas Gerabak penuh, PKU full, RSUD nopo meleh jadi rujukan. Ini nggak tahu ini ada COVID-nya keberapa. Tetapi ininya sama Pak, nopo gejalanya hampir sama. Ternyata yang terjadi di Patut, Harjo, Ketawang dan sebagainya itu banyak yang di situ namanya DD Pak. DD itu hampir sama kayak DBD dari nyamuk juga, tetapi hanya demam gitu. Nah ini di Purworejo kemarin hampir 1000 kasus. Jadi sampai seminggu yang lalu itu 900 sekian. Ini yang terbanyak ketiga di Gerabak. Nah, nanti Milo perlu hati-hati, kita harus menjaga kebersihan rumah kita, kebersihan lingkungan masjid kita, tempat ibadah kita, agar besok ketika bulan Ramadan kita semuanya sehat walafiat. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah melaksanakan puasa sunnah. Tadi sudah ya, perbanyak melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah, banyak tokoh-tokoh muslim Indonesia khususnya yang sampai saat ini melaksanakan puasa sunnah yang paling berat. Apa Pak? Puasa Daud. Ternyata Rasulullah juga pernah menyampaikan ternyata puasa Daud ini memang luar biasa. Luar biasa keberkahannya, luar biasa kebaikan yang didapatkannya. Dari puasa Daud banyak orang-orang muslim yang sukses, banyak orang-orang yang dijaga imannya, dijaga keselamatannya dan sebagainya. Tetapi memang berat Pak, butuh istiqomah, butuh yang selalu konsisten. Kalau tidak bisa puasa Daud atau belum bisa ya puasa Senin Kamis terlebih dahulu. Oke, latihan Pak. Puasa Senin Kamis. Puasa itu berarti adalah menahan yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Ketika kita di masyarakat, di Masjid Al Muslimun iki wonten tanda imsak nopo mboten Pak? Ada imsak mboten? Ada ya. Imsak niku sebagai batas sudah tidak boleh kita sahur lagi. Imsak nopo masuk subuh? Masuk subuh. Ya, jadi kalau masjidnya itu ada imsak itu baik Pak. Itu mengingatkan banyak orang, insya Allah juga mendapatkan pahala. Ibarat kata kalau lampu bangjo ada lampu merah, kuning, hijau. Merah artinya berhenti, ya, harus berhenti. Kuning artinya pelan-pelan berhenti. Tapi kalau di Indonesia pelan-pelan ini malah terus lagi merah Pak. Malah tambah banter. Yang hijau berarti boleh berjalan. Nah, sama halnya ketika sudah waktu imsak masuk, itu berarti kita sudah masuk lampu kuning. Artinya hati-hati, artinya siap-siap. Yang sudah sahur ya siap-siap ke masjid. Yang sahurnya belum selesai dicepatkan lagi untuk makan sahurnya. Ini buatan kali lari, buatan kali jalan, kali wudhu, buatan ya. Kali lenggah diselesaikan. Kemudian ketika adzan subuh, Allahu Akbar. Ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, maka sudah lampu merah, tidak boleh melanjutkan makan sahur. Sudah. Tadi kan sudah ada tanda imsak. Memang ada sebuah perdebatan apakah nanti sampai adzan selesai masih boleh ataukah mulai adzan sudah tidak boleh. Tetapi yang namanya mungkin kita yang seorang awam atau kita yang belum tahu hukum aslinya, hukum keasliannya, alangkah lebih baik kita
hati. Kita hati-hati. Nah, nanti kalau dipraktekkan 30 hari ketika adzan di 14 kali dahar sampai semuanya itu sampai adzan selesai, kita tidak tahu itu hasilnya bagaimana, sah atau tidak kalau kita puasa kita. Jangan sampai kita malah karena kurang yakin nanti malah merusak pahala puasa. Jadi kita lebih hati-hati. Mending besok ketika sudah imsak hati-hati. Di alarm Pak. Biasanya bapak-bapak alarmnya itu ibu. Ya, kalau bapak-bapak alarmnya 3:30, ibu-ibu alarmnya 2:30. Lagi sing masak sinten? Lagi ya. Anak-anak ini biasanya alarm terakhir. Ibu pun sudah bangun, masak, lontek-lontek, Pak, anak itu digugah. Nah ini biasanya yang tugas gugah anak bapak. Boten, Bu angel ya, ibu turun tangan kali betul, sodet soleh. Sahur Pak, sahur lah. Ini sudah harus perlu kita tegaskan Bu, kewajiban kita, apalagi seorang ayah itu adalah menjaga anak perempuannya, ya dari apapun itu. Dari mulai auratnya, dari mulai ibadahnya, ini masih tanggung jawab seorang ayah ketika dia belum menikah. Jadi ketika anak kita sudah menjadi mukallaf, wajib untuk menjalankan syariat, menjadi kewajiban seorang ayah untuk mengawal itu. Jadi monggo besok mulai dibangunkan, jangan mepet. Tetapi memang Rasulullah menyampaikan bagusnya mepet setengah jam waktunya, insya Allah cukup Pak. Setengah jam makan cekap gitu. Cekap ambil buat kalian nonton TV. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2, perbanyak doa dan zikir Pak. Di bulan Syaban ini mulai perbanyak doa dan zikir, karena di bulan Ramadan insya Allah kita juga diperbanyak lagi doa dan zikir. Nabungnya mulai dari bulan Syaban. Yang ketiga, memperkuat iman dengan banyak kita mengikuti kajian. Kajian bukan hanya offline. Kalau nunggu kajian 1 bulan sekali setiap awal minggu pertama, ya itu ya terlalu lama. Kajian itu banyak sekarang. HP kita dimanfaatkan untuk kegiatan positif. Silahkan banyak kajian Ustaz tadi Hidayah, Ustaz Abdul Somad, banyak Buya Yahya dan sebagainya. Banyak kajian-kajian online. Monggo bisa dipelajari atau dipahami di situ. Kemudian perbanyak tadarus itu adalah untuk memperkuat iman kita. Semakin yakin kita bahwa agama Islam ini benar, semakin yakin bahwa Allah itu ada, semakin yakin bahwa Rasulullah itu ada. Rasulullah adalah Nabi terakhir kita, insya Allah itu iman kita semakin kuat. Ketika iman kita semakin kuat, puasa nanti insya Allah mentalnya sudah kuat. Kalau puasa cobaan paling berat di minggu keberapa Pak? Minggu terakhir. Minggu pertama itu was lomba-lomba ini berbondong-bondong, sholat tarawihnya banyak. Wonten masjid muslimun sampai pinter sorfa lho nggih. 10 nggih, Masya Allah. Insya Allah besok saya coba lagi derek motor tarawih. Ketika pertama setar itu seperti lomba lari, banyak sekali yang ikut. Nah, ini yang perlu kita jaga, keistiqomahan. Ketika lomba lari berhenti di tengah jalan, yang lainnya lari ketinggalan apa mboten? Ketinggalan. Nanti ketika yang pertama nanti dapatnya nanti makan, dapat minum, dapat door prize dan sebagainya, nanti yang ketinggalan yang berhenti di jalan dapat apa mboten? Mboten. Kelas. Jadi ketika kita lomba lari, yakinkan diri kita sebelum lomba lari, stretching dulu, pemanasan. Badan kita harus pemanasan biar tidak kram, ya kan? Minumnya, sarapannya, gizinya dipenuhi sebelum melaksanakan lomba, kan motor persiapannya agar kita bisa start sampai finish. Itu juga dengan puasa. Sebelum puasa jasmani kita dijaga, rohani kita, spiritual kita ditambah, iman kita ditambah, agar ketika kita mulai puasa selama 30 hari ke depan atau 1 bulan penuh kita buat sampai finish. Cobaannya Pak Bu biasanya di minggu terakhir, meskipun sakit lebat. Biasanya kalau minggu terakhir ini kuprep
ga, pasar Gerabak ke ba, pasar Balidono ke ba, pasar Kutoarjo niki nggih pas ngeten nggih bakaran nggih. Tapi kemarin sepertinya ada wacana itu pasarnya mau dipindah di jalan satu arah, tetapi masih wacana, kurang paham. Itu juga penuh. Itu penuh apa Pak? Tumbas baju baru, tumbas jajan. Ya, menyiapkan lebaran. Tetapi kadang itu godaan besar, biasanya panas-panas Pak, minggu terakhir itu panas Pak. Siang-siang ada bakul es krim, aice. Anaknya rewel, Pak, pengen aice. Nah itu godaan mulai Pak. Siang itu loh Mas ya, godaan pun mulai. Ya mangke. Enten sing lewat Kampina, Pak Kampina, mangke terus deleng mangke. Oke. Lewatnya Mixu, yang pun Pak Mixu ya sebut batal yang pun Mixu. Jadi siang sudah ada godaannya. Malam bagaimana godaannya? Kita kadang maghribnya kelewat, buka puasanya tidak tepat waktu. Bahkan naudzubillah min dzalik, tarawihnya kita tidak dilaksanakan. Nopo malih ditambah wonten pasar malam. Nah, pasar malam wonten sing siang. Boten. Pasar malam. Nah, ini putra-putrinya cobaan malih Bapak Ibu. Pripun bagaimana caranya biar anak kita juga tetap ibadah, tetapi juga keinginan mereka terwujud. Monggo nuwun kalih sing petugas pasar malam ditambah jami dugi jam 11 napa jam 11 biar tidak mengganggu sholat tarawih, ibadah tadarus dan yang lainnya. Monggo dari diri kita sendiri pribadi sebagai orang tua juga melaksanakan, dan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengontrol, untuk mendampingi putra putri kita juga mengamalkan. Kemudian yang keempat, membayar utang puasa sebelumnya. Nah, niki Pak Bu, monggo dipetani. Apakah kita punya hutang puasa tahun kemarin? Monggo dipun ingat-ingat. Biasanya lupa. Puasa monggo diingat-ingat. Pasti, saya bisa pastikan kalau qadha puasa itu tidak lebih dari 30 hari. Leres napa mboten? Nggih. Tapi yang mosok 30 hari mboten, Pak. Mboten puasa. Napa batal nggih mboten ngertos. Tetapi ini banyaknya ibu-ibu nggih. Biasanya yang bukan apes Bu, tapi yang mungkin urutan menstruasinya di awal dan akhir ini biasanya banyak. Di awal dapat, di akhir dapat, atau sholat Idul Fitri aduh. Oke. Ini mau ibu-ibu dipetani piyambak, diingat-ingat. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau tidak ingat berapa jumlah puasa yang harus diqadha? Tetap harus diingat. Kalau tidak ingat kira-kira berapa? Yang tahu kita diingat-ingat. Oh kemarin pas di depan kulkas ngadem, puas batal nggak ya puasanya? Oh sambil minum berarti puasanya batal 1. Oh kemarin pas nyari baju koko di pasar Balidono, kok kemarin habis itu ada kerak kemudian kumur kayaknya ada yang ketelan, batal. Dihitung aja Pak, kira-kira. Soalnya kalau kita tidak usaha, tidak ada ikhtiar dulu untuk mencari berapa kali kita harus mengqadha, itu yang salah. Kita usaha dulu mengqadha Pak. Okay. Hutang itu wajib dilunasi. Jadi puasa qadha menika, misal kalau kemarin yang belum tahu, kemarin belum sempat nyarutan dan sebagainya sudah karena belum tahu. Tetapi kalau sekarang sudah tahu, menjadi kewajiban kita harus melaksanakan. Motor nggih Pak untuk puasa qadha nggih, mungkin mengalami untuk pertanyaan monggo. Yang kelima, menjauhi perbuatan maksiat, dikurangi Pak. Dikurangi Bu. Menggunjing orang, riya, gosip. Riya itu apa riya? Ingin membuktikan kalau kita punya ini loh, nah itu riya. Apa ya? Namanya pamer. Oke, pamer itu dikurangi. Kemudian berbohong, mohon maaf,
mencuri dan sebagainya. Ini pencurian kasusnya Masya Allah Pak, di Bagel kemarin barusan 7 kambing dalam 1 malam. Padahal dia dikandang. Nah, tapi yang pinternya malingnya lebih pinter. Kasus pencurian banyak, kasus kejahatan banyak, begal dan sebagainya. Ini ekonomi kita memang masih sulit, tetapi insya Allah ketika kita ikhtiar, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita merasa cukup. Insya Allah walaupun kita mendapatkan rezeki yang cukup, insya Allah semuanya berkah. Jadi maksiatnya dikurangi, targetnya ditinggalkan. Nah, memperdalam ilmu agama, ditambah ilmu agamanya Pak tentang kajian-kajian Ramadan, bagaimana besar batal puasanya, rusak pahalanya bagaimana, batalnya puasa bagaimana, ditambah Pak kajiannya. Yang namanya hukum ketika puasa ada 2 Pak, batal dan rusak. Kalau batal berarti sesuatu yang melanggar dari yang namanya peraturan tadi puasa, menahan hawa nafsu, segala yang masuk lewat mulut dan kerongkongan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau ada yang masuk lewat hidung kah, lewat lubang mulut kah, lewat ronggok tenggorokan, itu batal. Yang namanya batal berarti tidak mendapatkan pahala, karena batal harus utang, nyarutan untuk kodoknya. Contoh membatalkan puasa banyak: makan minum sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah dengan sengaja. Kalau yang perempuan menstruasi, kemudian kalau yang sudah bapak ibu berhubungan suami istri di siang hari, tahan Pak sampai buka puasa. Itu membatalkan puasa. Kalau batal harusnya nyarutan. Beda dengan merusak pahala puasa. Merusak pahala puasa, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya berkurang. Yang harusnya 1 hari dapat 100% berkurang menjadi 50%, 70%. Kenapa? Nah ini. Ketika puasa dikurangi, bahkan harus kita tahan amarahnya, emosi, marah-marah dan sebagainya kita tahan karena kita puasa Pak. Puasa itu tidak hanya makan minum, puasa telinga, puasa mata, puasa hati, puasa hidung, semuanya kita puasakan, istirahatkan. Bahasa nenek, motor atau mobil di maintenance, dimasukkan dealer, biar nanti ketika keluar dari dealer, motor mobilnya fresh, bagus suara. Begitu juga kita, ketika puasa ini adalah semua diistirahatkan, dijaga, diperbaiki, dengan tujuan ketika Syawal masuk Syawal nanti semuanya kembali suci. Jadi yang merusak pahala puasa yang tadi marah, menggunjing, berbuat riya, berbohong, bahkan ada sesuatu yang makruh, berkumur-kumur di siang hari dengan sengaja, mandi dengan sengaja. Nah ini hati-hati Pak. Nanti ada pertanyaan Ustadz, kalau misalnya mandi di siang hari boleh apa enggak? Karena kalau mandi siang hari itu seger Pak. Nah ini harus hati-hati. Kalau mandi di siang hari, kalau tidak ada larangan enggak mandi Pak. Kalau pagi mandi tuh mandi, sore mandi mandi. Tidak ada larangan mandinya, tidak ada. Tetapi yang perlu kita pahami kehati-hatiannya. Yang punya shower jangan dipakai ketika siang hari. Ya, takutnya ketika punya shower kita menikmati mandinya, kita mukanya ke atas sambil mohon maaf. Nah itu airnya kan tidak tahu di sini, masya Allah seger, masya Allah. Pakai gayung Pak, pakai ember sambil menunduk. Nawa itu kita ya mandi, tidak untuk wah saya ingin siang lah mandilah, gerah ya mandi biar nanti puasanya tutup sampai maghrib. Ini niatnya udah beda. Hati-hati niatnya mandi boleh, tetapi niatkan untuk memang untuk bersihat, bukan untuk sebagai pencegahan pembatalan puasa. Kemudian kumur-kumur gosok gigi boleh tidak? Boleh, tapi diusahakan. Bisa tidak memastikan itu airnya itu tidak masuk. Kalau tidak bisa, silakan gosok giginya di pas waktu sahur dan waktu berbuka. Ustadz Buya Yahya juga menyampaikan ketika mandi di siang hari, terpaksanya mandi di siang hari, udah mandinya di bawah leher.
Gayungnya sampai leher saja, muka sudah tidak usah. Jadi diguyurnya mulai dari bawah leher. Kan biasanya kalau air itu masuk dari 3 rongga, yaitu rongga hidung, rongga mulut, dan rongga telinga. Yang enggak kita sadari kan dari telinga, kan enggak kita rasakan Pak, kalau air masuk dari telinga. Makanya kalau ada renang-renang itu, acara renang di siang hari itu ya hal yang makruh itu. Kayak bisa ya jangan. Renang ya dalu berterawih. Ya buka renang ini. Ya dipuasakan dulu lah. Ya dipuasakan dulu. Jadi kalau renang itu apalagi renang semua air masuk dari lewat semua lubang. Wah, ada pertanyaan, Pak, kalau kentut gimana? Dikentutnya di dalam air, di dalam kolam renang, batal atau tidak? Wong enggak kentut saja itu adalah hal yang makruh. Ya, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Pasti kan. Jadi tolong bukan saya yuk mencoba yuk ampun renang, oke, protes oleh kula sing di kolam renang. Boten, tetapi kita menjaga agar tidak rusak pahala puasa. Mata ya Pak Guru. Oke, kemudian yang selanjutnya persiapan fisik untuk puasa sudah ya. Monggo jalan-jalan sehat, jalan-jalan pagi kalau pagi, sore dan sebagainya silakan biar imun kita terjaga. Persiapan jiwa dan mental, kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran, persiapan makanan sahur dan berbuka. Rasulullah SAW kalau sahur dan berbuka menggunakan kurma. Kurma itu ada kandungan glukosa tinggi. Jadi kalau kita kok nggak sempat makan nasi, makan kurma 3 biji atau 5 biji itu gizinya daripada makan nasi itu sama, bahkan lebih baik kurma. Tetapi jangan kurma terus Pak, nanti kelihatan sudo badannya. Jadi kurma itu baik, monggo dilengkapi. Persiapan bulan Syaban berburu kurma sekarang banyak macamnya. Monggo untuk kurma berbuka puasa minum ya. Kalau bisa batal itu membatalkan puasa itu harus segera mungkin. Nggak boleh nanti mau di perjalanan aja dianjurkan untuk berhenti kemudian meminum air, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kita yang di rumah kalau udah berarti langsung ke dapur nyamper ibu masak nopo, gawe kolak pembuatan dan sebagainya, langsung membuat tidak, langsung di dahar buat buka puasa. Segera buka dengan air putih, kemudian makan kurma. Setelah itu monggo yang lain. Begitu juga dengan sahur, sebelum ditutup sahurnya silakan setelah makan kurma 3 biji, ya. Kemudian ditutup dengan minum air putih. Ya. Selanjutnya persiapan peralatan ibadah juga harus dipersiapkan Pak. Mukenahnya, Bu, mukenahnya nek pingin gatos matur kali Pak mukenahnya kula pun sempit. Pak mukenahnya bolong, nek bolong boten saged mlebet to, Bu. Ngoten, Bapak iki ngoten, sarunge Bu, 5 tahun pengen ganti. Nah, sarungnya pengen sing kados kaum muda-muda pondokan niku sing ngarep Palestina. Minta proposal ke ibu ya. Gitu Mbak Dewi langsung duit-duit jenengan. Sarungnya pun bolong boten melebar. Nggih monggo dipetani dan sesuai kesanggupannya, jangan memaksakan. Yang penting kita niatnya adalah untuk ibadah. Sarung, peci dilengkapi, Pak, sajadah, parfum buat bapak-bapak nggih. Ampun sing alkohol nggih Pak kalau parfum nggih. Jadi kalau beli parfum niku, misal ditawarin sama yang jual, Pak mau campur napa murni? Pilihnya ya murni. Ada usaha kita untuk tidak mencampur, apakah itu saya tidak tahu itu bahannya apa. Tetapi kalau yang udah dicampur ya biasanya mungkin ada cairan yang lain, ada alkohol yang lain. Parfum memang disunahkan memakai wangi-wangian, tetapi jangan menggunakan alkohol. Kalau yang gas itu yang itu pasti ada itu alkohol. Ya, jadi hati-hati Pak kalau makan parfum, kalau beli yang murni saja, nggak usah dicampur Pak, yang murni. Itu ya untuk peralatan. Kemudian persiapan tempat ibadah dan jadwal-jadwalnya. Tempat ibadah di masjid kita dibersihkan bareng-bareng semua warga, semua jamaah ke Masjid Al Muslimun.
yang kecil maupun yang besar, semua bareng-bareng membersihkan masjid. Bagaimana caranya? Kita sambut tamu agung kita bulan Ramadan dengan meriah, dengan sukacita. Jadi rasa hirohnya mau kedatangan tamu agung itu ada. Bah, kita bersih-bersih mau ngapain sih? Ya dijelaskan, ini mau menyambut tamu agung. Masjid dibersihkan, ya. Tidak hanya di sini, kayak dimanapun itu, ya minimal kan 1 tahun sekali. Karpet disikat, dijemur dan sebagainya, ditambah penerangannya, jalan menuju masjidnya ditambah penerangannya. Kalau perlu seperti di Masjid Jogokaryan di Ngeros kita, Masjid Jogokaryan Yogyakarta itu kalau sudah mau masuk bulan Syaban mau bulan Ramadan, persiapannya luar biasa. Mulai dari pendanaannya sudah bergerak, kemudian penerangannya dimaksimalkan, biru pikuk, pernak-pernik dan sebagainya itu di setiap gang ada. Itu apa? Untuk menyambut bulan Ramadan, juga menyambut banyaknya kaum muslim yang ingin berbuka puasa di sana. Di sana setiap hari itu disediakan sekitar 2.000 sampai 2.500 makanan, Pak. Itu sudah disiapkan dan itu dananya pasti dinolkan, habiskan, tidak disisakan. Jadi kalau Masjid Jogokaryan itu berbuka puasa, dananya dinolkan, besok pakai dana yang baru lagi. Jadi seperti itu. Jadi di sana itu sampai 2.500. Kalau mahasiswa biasanya, kalau saya dulu kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dulu ngoten Pak. Saya ketika bulan Syaban itu mendeklarasikan jadi PPT, para pencari takjil. Tak urutke Masjid Wade, kan itu menune Pak. Sing enak-enak di UGM. Menunya 30 hari itu mau enak-enak. Enten nasi kebuli, ayam bakar, sate ayam, nek kebahagiaan. Lagi di sini kok mahasiswa. Nek udah makai di balai kota itu biasanya opor ayam, itu yang berkuah-kuah itu di balai kota. Di Masjid Wade banyak Pak, setiap masjid masih ada. Insya Allah kalau mahasiswa itu mboten sak disangoni mboten apa-apa. Nah, kita siang buatan jajan nek sore berburu takjil, paling ke sahur ya balik rata ngile sahur. Jadi lebih hemat, tetapi tetap disangoni Pak, karena ada keadaan. Jadi kalau di Jogja seperti itu, monggo. Kalau di Purworejo sudah mulai ada takjil setiap berbuka puasa, wonten sahur bersama, monggo itu lebih baik daripada tahun kemarin. Monggo silakan. Dipersiapkan tempat ibadah, lingkungannya, speakernya, untuk kajian kultum dan sebagainya, untuk imamnya, penerangannya, kipasnya dan sebagainya. Tujuannya adalah satu, agar kita khusyuk beribadah. Baik, yang terakhir Pak, hal-hal yang sunnah atau sunnah itu apa Pak ini Bud? Sunnah adalah hukum, salah satu hukum Islam. Ketika kita mengerjakan, kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan, kita tidak berdosa. Itu sunnah. Tapi kalau wajib, sesuatu yang harus dikerjakan, ketika kita mengerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, kita berdosa. Kalau haram, berarti sesuatu ketika dikerjakan kita berdosa. Ketika ditinggalkan, kita tidak ada berdosa. Nah, hal-hal yang sunnah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan, yang pertama adalah makan sahur. Tadi sudah saya singgung di awal. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi kalau makan Pak Bu diusahakan, kalau sahur diusahakan makan, ya makan. Karena apa? Itu ada nilai keberkahan. Kalau ada nilai keberkahan, insya Allah ada nilai kebaikan. Kalau ada nilai kebaikan, insya Allah nanti ada nilai pahala. Wong tidak puasa saja kalau makan ada berkahnya apa betul Pak? Ada. Bahkan ada dalam kitab Bulughul Maram diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu makan sebelum itu piringnya atau semuanya itu dicuci, itu dipastikan tangan yang untuk makan jari-jarinya itu dilomot, dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Rasulullah mencontohkan seperti itu ketika makan, ada makan.
Jadi jangan sampai ada sisa satupun. Nek Rio pripun Pak? Rio jangan dimakan. Nek duri nggih, ampun. Nasi atau sesuatu yang bisa dimakan silahkan dihabiskan. Makanya kalau ngambil makanan itu secukupnya. Kita mungkin kira tinggal nambah. Jangan sampai kita sisa. Ada makan sisa. Saya dulu ketika mondok, dulu kan saya di Darul Hikmah Pak. Dulu ketika mondok ada bidang kebersihan itu ngawasi Pak. Bidang kebersihan itu ngawasi santri yang mengembalikan piring ke tempat cuci piring. Di screening satu-satu. Ada nggak nasi yang masih sisa? Dibalik sendok dan sebagainya, masih sisa, kembali ke dapur, selesaikan, habiskan. Nanti di meja itu juga ada mata-matanya. Kalau ada nasi yang berceceran, dicatat, malamnya dipanggil. Jadi tidak boleh ada yang berceceran, berjatuhan, maka juga harus selesai. 6 tahun kebiasaan seperti itu, sekarang kalau tidak selesai, rasanya itu beda. Jadi memang ketika mondok itu 6 tahun, 3 tahun, 6 tahun, kebiasaan baik, kalau itu kemudian di luar setelah lulus tidak dikerjakan, itu rasanya beda. Jadi itu mendorong untuk kita selalu berbuat seperti itu. Sampai sekarang saya pribadi usahakan untuk pasti makannya habis. Kalau makan saja berkahnya ada, apalagi puasa makan sahur dan buka. Silahkan Pak, untuk sahur, makan sahur harus. Nek ketiduran pripun? Ya ketiduran niatnya gimana? Kalau malam misalnya badan tadarusan jam 11 malam, kemudian sampai rumah makan, niatnya nopo mindoni, nopo makan sahur. Nek niatnya mindoni, bangun-bangun pun adzan subuh, ya meskipun dilanjut mawon puasa. Tapi kan keberkahan sahurnya enggak ada. Jadi silakan di manage waktunya yang baik. Bulan puasa juga menjadi syahrul tarbiyah, bulan pembelajaran. Jadi kita memanajemen waktu yang baik. Jam sekian kajian, jam sekian tidur, jam sekian kita sholat, jam sekian ibadah, jam sekian tadarus, jam sekian tarawih. Itu seperti itu selama 30 hari. Harapannya apa? Minimal kan 21 hari kita melaksanakan kebaikan dengan konsisten, insya Allah itu akan berlanjut. Harapannya ketika bulan Ramadan 30 hari full kita istiqomah dengan jadwal yang sama, dengan ibadah yang sama, insya Allah ketika Syawal harapannya kita juga melaksanakan ibadah seperti bulan Ramadan. Kan ngoten tujuannya. Jadi bukan kita berlomba-lomba paling banyak puasanya siapa, tetapi tujuan di akhirnya sesuatu yang baik di bulan Ramadan itu kita praktekkan ketika masuk di bulan Syawal dan seterusnya. 2. Bentar lagi Pak. Mengakhirkan makan sahur sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Jadi waktu subuh jam 4 ya setengah 4 sudah mulai sahur. Jadi setengah jam itu untuk makan Pak. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Kemudian menjawab sekira bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bacaan 50 ayat kalau kita baca itu butuh berapa lama? Nah, ibarat kata kita 50 ayat itu setengah jam, berarti jaraknya Rasulullah sahur sampai sholat subuh itu setengah jam. 3. Menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Hadisnya kuat. Jadi berbuka ya jangan nunda-nunda. Sekolah bukanya orang tekan sahur besok. Ya ampun ngoten. Berbuka itu segera mungkin. Sahur itu di akhir mungkin. 4. Berbuka dengan kurma. Tadi ya sudah dijelaskan. Kalau tidak ada dengan air putih. Salah satu hikmah berbuka dengan kurma karena kurma mengandung banyak glukosa yang dibutuhkan untuk kita ketika kita puasa. Dalam sebuah riwayat diterangkan hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkan, hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci. Muttafaqun alaih. Jadi air putih yang hangat dulu Pak. Kalau mau es, ya mesti kalau siangan lihat es buah Pak, jajar-jajar tempasan gerabak es rumput laut, es buah, es cincau itu hawanya pengen moka. Itu ditahan dulu. Jangan berbuka puasa langsung nyeruput es. Niki mboten siap kerongkongan itu. Makanya banyak pasien radang ketika awal-awal Ramadan. Kenapa? Lah itu seminggu pertama
pingin hawanya es terus. Ya. Sebelumnya air putih hangat terlebih dahulu. Setelah itu, setelah netralisir baru monggo minum es. 5. Yang terakhir, berdoa sehabis berbuka karena saat berbuka adalah waktu mustajab, waktu yang mustajab untuk dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Alhamdulillah untuk kajian pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Pasti masih banyak kurangnya, masih kurang lengkap materinya. Saya pribadi mengucapkan permohonan maaf kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada keberkahannya, insyaallah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akan mengawasan materi yang hingga yang sama tibun ngaparakan dini Ustaz Fakri Al-Fakih. Datang memiliki Pak Fakih, datang bergelar Pak Fakri.